Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita latihan membaca Al-Quran juz 30 atau juz amma, yang mana di kesempatan ini kita telah sampai di surah Al-Fajr ya. Di pelajaran sebelumnya kita telah sampai di ayat ke-23. Insyaallah di kesempatan ini kita lanjut dari 24 sampai ayat ke-30 ya. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membacakan tadi ayat ke-24 sampai 30. Nah, sekarang kita menjelaskannya atau kita jelaskan pelan-pelan bagaimana cara membacanya dan juga bagaimana makhorijul huruf serta panjang pendeknya atau biasa kita sebut tajwidnya. Perhatikan ayat ke-24 terlebih dahulu. Kita baca pelan-pelan satu kata demi satu kata ya. Yaqulu, perhatikan huruf ku diayun sekali atau dipanjangkan dua harokat, karena di depan huruf ku terdapat waw sukun atau waw mati. Yaqulu, yaqulu, seperti itu ya. Kemudian ya laitani, perhatikan huruf ya dipanjangkan dua harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil. Ya laitani, ya, ya laitani. Kemudian ini huruf ta, perhatikan titiknya dua ya. Ini huruf ni, huruf na harokat i dibaca ni ya, garis bawah dibaca ni. Dipanjangkan dua harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Ya, di sini tidak terdapat titik seperti yang ini, tapi sudah dimaklumi atau sudah diketahui bahwasanya kalau ada tanda seperti ini, ada huruf seperti ini dan ada harokatnya sukun begini, maka dibaca dua harokat ya. Karena ini huruf ya sukun ya, maka kita baca ya laitani, ya ni-nya dua harokat ya. Yaqulu ya laitani qaddamtu, perhatikan huruf da ditahan dan ditekan karena berharokat tasdid. Qaddamtu, qaddamtu, ini huruf mim sukun ya. Qaddamtu lihayati, perhatikan ini huruf la harokat i dibaca li ya. Ini li, ini huruf ha harokatnya a. Lihayati, huruf ya dipanjangkan dua harokat karena di depannya terdapat alif ya. Lihayati, huruf T dipanjangkan dua harokat karena di depannya terdapat ya sukun ya.
dan ini di ujung ayat ataupun di ujung bacaan kita ya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Baik, kita lanjut ayat berikutnya. Fayauma idzil. Perhatikan huruf huruf ya diayun sekali karena di depannya terdapat waw sukun. Fayauma idzil ya, idzil. Kemudian ini huruf i, harokat i. Ini adalah huruf za, harokat in ya. Tanwin in dibaca dzin. Tanwin, huruf tanwin atau harokat in, tanwin bertemu dengan lam bertasdid, maka tanwinnya menghilang, melebur masuk ke huruf lam yang bertasdid ya. Kemudian ditahan dan ditekan 2 harokat. Contohnya fayauma idzil ya, idzil ya, bukan lagi idzin tapi idzil karena sudah melebur masuk ke lam yang bertasdid ya. Fayauma idzillah. Kemudian huruf la dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Fayauma idzillah yu'adzibu. Huruf za berharokat tasdid, maka ditahan dan ditekan ya. La yu'adzibu. Fayauma idzillah yu'adzibu. Kemudian azabahu. Huruf za dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Azabahu. Kemudian huruf hu dipanjangkan 5 harokat ya, karena di atasnya terdapat garis panjang 5 harokat ya. Azabahu ahad. Huruf da di ujung, ini ujung bacaan ataupun ujung ayat, maka teorinya adalah kita sukunkan atau kita matikan huruf ujungnya. Yang ini ya, huruf da ya, karena kita sukunkan atau kita matikan, maka dia kita pantulkan. Kita baca pantul ya, karena termasuk huruf-huruf qalqalah atau huruf pantul. Azabahu ahad. Ahad ya, dipantulkan ya. Kemudian kita lanjut. Wala yuthiqu. Huruf la dipanjangkan 2 harokat yang ini karena di depannya terdapat alif ya, yang ini ya. Wala, ini tasdidnya pada huruf waw tidak dibaca ya, atau tidak perlu dianggap karena tidak disambung ya. Ini bisa berlaku ataupun bisa ditasdidkan atau ditekankan kalau kita sambung antara ayat pertama dan ayat yang ini, ayat 25 ke 26. Kalau kita sambung ya. Tapi kalau kita baca dari ayat 26 tanpa menyambung, maka kita tidak perlu mentasdidkan atau membaca tasdid, tanda tasdid pada huruf waw ya. Wala yuthiqu. Huruf yu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. Wala yuthiqu. Wala yuthiqu. Kemudian kita lanjut. Wathaqahu. Huruf tha dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Wathaqahu. Kemudian huruf hu dipanjangkan 5 harokat karena di depannya terdapat tanda garis panjang 5 harokat ya, atau di atasnya. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Ya, ini dipantulkan atau dikolkolahkan ya, sama seperti ini. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Kemudian kita lanjut. Ya, huruf ya, perhatikan dipanjangkan 5 harokat atau 6 sampai 6 harokat ya, karena setelah tanda garis panjang terdapat tanda tasdid, maka kita panjangkan 5 ataupun 6 harokat. Ya ayyatuhan ya. Ya, ini 5 saja ya, 5 harokat. Ya ayya. Pada huruf ya terdapat tanda tasdid karena
ya, maka kita tahan dan kita tekan. Ya ayyatuha, jadi huruf ya dipanjangkan 5 harokat ya, mohon maaf bukan 6 harokat. Ya ayyatuhan, huruf H-nya perhatikan, ini huruf H tidak dipanjangkan 2 harokat tapi langsung sambung masuk ke alif lam syamsiyah ini yang nun berharokat tasdid ya, langsung kita masuk sini, kita masuk ke huruf ini ya, kita tahan dan kita tekan, lalu kita lanjut ke huruf berikutnya. Ya ayyatuhan nafsul, nafsul, huruf su langsung sambung ke alif lam qamariyah yang ini yang berharokat sukun, alif lam qamariyah ya. Ya ayyatuhan nafsul muto, ini huruf mu bertemu dengan to berharokat sukun, huruf to ya, maka kita pantulkan atau kita qalqalahkan. Nafsul mutmainnah, mainnah, huruf na berharokat tasdid, maka kita tahan dan kita tekan ya, mutmainnah. Lalu huruf ta marbutoh yang di ujung yang ini ya, kita rubah menjadi ha sukun ya, teorinya sebagaimana di Iqra 5. Kalau ta marbutoh berada di ujung ayat atau di ujung bacaan, maka kita rubah menjadi huruf ha sukun ya, mutmainnah, mainnah. Kemudian kita lanjut, irji'i, perhatikan huruf ir ya, irji, ini dibaca i ya. Kenapa? Karena huruf setelahnya adalah berharokat i yang ini ya. Kalau berharokat a juga dibaca, tetap dibaca i. Kalau sebelumnya atau setelahnya yang di huruf ja ini berharokat u, maka ini juga dibaca u ya. Uqutu ya, maka ini juga dibaca u. Misalnya di sini u, uqo tu, uqo tu. Kalau u di sini, kalau i di sini maka atau a maka kita baca i ya. Jadi teorinya perhatikan, kalau bertemu dengan huruf seperti ini, maka ini gimana cara bacanya? Nah, perhatikan huruf setelah huruf ro atau huruf setelah huruf sukun ini. Apa harokatnya? Harokat i ya. Maka dibaca irji atau irja misalnya. Irja, bukan urja ya, tapi irja. Ya, kalau u di sini maka dia harus dibaca u juga ya, maka dibaca contohnya seperti huruf yang lain, uqotu ya, tu di sini berarti ini juga u ya. Jadi teorinya seperti itu ya. Kalau harokat huruf ketiganya 1, 2, 3 i dan a maka dibaca i, irji. Kalau u maka dibaca u ya, urju. Seperti itu ya, bisa difahami? Baik, kita lanjut. Irji'i, irji'i. Kemudian huruf i dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda panjang 5 harokat. Irji'i ila, huruf la dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda panjang 2 harokat ya, dan juga terdapat tanda garis alif bengkok atau alif maksurah. Irji'i ila rabbiki, huruf ba berharokat tasdid ya, atau huruf bi, maka dia ditahan dan ditekan karena berharokat tasdid ya. Irji'i ila rabbiki. Kemudian radiyah, huruf ra dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan, huruf ra dipanjangkan 2 harokat ya karena di depannya terdapat alif. Radiyatan. Kemudian huruf tanwin an ya, pada huruf ta marbutoh bertemu dengan mim bertasdid, maka kita leburkan, kita hilangkan atau kita masukkan huruf tanwin an-nya melebur masuk ke huruf mim bertasdid ya. Kita tahan dan kita tekan. Irji'i ila rabbiki radiyatan radiyatan mardiyah
mardiyah. Ya, huruf ya berharokat tasdid, maka kita tahan dan kita tekan. Mardiyah. Kemudian huruf ta marbutoh yang di ujung, sebagaimana teorinya ya, kita rubah menjadi ha sukun, ya, atau ha mati. Mardiyah, mardiyah. Nah, kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Fadkhuli, huruf fa langsung ke huruf dal ya. Ini alifnya alif atau hamzah wasol ya, disebut hamzah wasol, hamzah penyambung. Jadi tidak perlu dibaca. Fad, huruf da disukun, dipantulkan atau dikolkolahkan. Fadkhuli, fadkhuli. Huruf li dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Yang ini ya. Fadkhuli fi, ini fi juga dipanjangkan 2 harokat karena terdapat ya sukun. Fadkhuli fi ibadi, ibadi. Huruf ba dipanjangkan 2 harokat karena berharokat alif kecil di atasnya. Ibadi. Kemudian huruf di dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Fadkhuli fi ibadi. Ya, di jadi agak panjang 2 harokat ya. Ibadi, jangan panjang 1 tapi harus 2 ya, karena terdapat ya sukun di depannya. Kemudian kita lanjut. Wadkhuli, ya alifnya lagi tidak dibaca ya. Ini hamzah wasol. Wadkhuli, huruf da berharokat sukun, maka kita pantulkan. Wadkhuli, huruf li dipanjangkan 2 harokat ya, karena di depannya terdapat ya sukun. Wadkhuli jannati, huruf na berharokat tasdid, maka kita tahan dan kita tekan ya. Jannati, huruf ti dipanjangkan 2 harokat ya, karena di depannya terdapat ya sukun ya. Yang ini ya, ini harokatnya i, harokat mati ya. Jannati, jannati, jadi panjang 2 harokat ya, ti-nya ya. Ini huruf ta harokat i, ti. Wadkhuli jannati. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pelajaran hari ini ya. Kita kembali, sebelum kita akhiri pelajaran kita kembali membaca ya pelan-pelan pelajaran yang telah kita lalui bersama ya. Kita awali dari ayat pertama. Kita mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashur wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad alladhina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه
أنعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي jannati. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian serta memberikan kelancaran dan juga kemudahan di dalam setiap pelajaran yang kita pelajari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki kita sekalian serta memberi kekuatan, kesehatan dan juga kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di waktu yang turun rahmat hujan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.